Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ziko Dafitra, adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Tanah Tubuh, Kabupaten Bogor. Dan saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan IPA, Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2020. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Materi yang saya ajarkan adalah pemuaian. Ini merupakan materi pembelajaran pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan praktik dan pelajaran yang saya lakukan. Mohon komentar dan saran dari Bapak Ibu demi perbaikan kegiatan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa, kita berdoa dulu. Terima kasih. Sebelumnya Bapak mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Angga. Keterangannya? Alfa. Siapa lagi? Ananda. Keterangannya? Alfa juga. Oke. Sudah ya? Masuk ke materi hari ini, Bapak ingin tanyakan dulu, apakah masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Ya. Ada yang masih ingat apa materi pelajaran sebelumnya? Tentang apa? Pengukuran. Alat untuk mengukur suhu apa? Termometer. Yang pertama Celcius. Yang kedua Kelvin. Kemudian yang ketiga Fahrenheit. Terakhir Fahrenheit. Oke, berarti masih ingat. Jadi itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait suhu. Materi hari ini adalah tentang pemuaian. Kita perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Nah, mengapa kabel listrik di sepanjang jalan dipasang kendo? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum tahu. Oke. Nanti setelah pembelajaran ini kita akan mengetahui kenapa kabel itu tidak dipasang tegang ya. Kemudian yang kedua, nih, gambar apa itu? Ban meletus. Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Muatannya terlalu banyak. Ya, bisa jadi muatannya terlalu Banyak atau berat. dikit. Kemudian Banyak dikit. ya bisa jadi bannya tipis, Anginnya
Yang belakang kira-kira kena paku, kalau kena paku paling bocor ya. Atau bisa jadi pengaruh, ya pengaruh terlalu panas. Misalkan saat kering kan aspal lebih panas ya. Ditambah lagi muatannya berat, maka bisa menyebabkan pecah ban. Nanti kita setelah pembelajaran kita akan tahu apa penyebab itu ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Jadi nanti kamu bisa tahu apa yang mempengaruhi pemuaian tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah akibat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, peserta didik dapat menganalisis manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen ini atau penilaian. Jadi penilaian yang pertama nanti yaitu pengamatan sikap mandiri dan bergotong royong. Artinya bagaimana kalian mengerjakan evaluasi nanti, bekerja sendiri ya, mandiri. Yang kedua, keterampilan diskusi, mengisi LKPD dan presentasi. Itu juga dinilai nanti hasil pengisian LKPD nanti yang sudah Bapak bagikan. Dan evaluasi di akhir Bapak kasih soal untuk dikerjakan sebagai evaluasi. Sekarang sebelum kita mulai, ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagikan. LKPD-nya juga sudah dibagikan. Sekarang kita perhatikan video berikut ini. Jadi video tentang kereta api. Nah, bisa kita lihat bagaimana bentuk relnya. Bengkok ya, tidak lurus, tidak melengkung, bengkok. Kita percepat supaya lebih cepat. Jadi ini proses orang meluruskan rel yang bengkok. Oke. Ada yang tahu kenapa rel tersebut menjadi bengkok? Kenapa? Apa karena kereta apinya cepat lewatnya jadi sehingga jadi bengkok? Ada yang bisa? Apa? Ya. Jadi supaya nanti kita tahu, kita diskusikan nanti ya, apa yang menyebab rel itu menjadi bengkok. Kemudian kita perhatikan video yang kedua. Nah, pertama bola besi dipanaskan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam air. Ini Bapak percepat saja supaya. Ini perbandingannya. Kedua bola besi panas dimasukkan ke dalam cairan yang berbeda. Yang pertama air biasa dan yang kedua air coolant atau pendingin ya. Apa yang terjadi? Airnya menjadi tumpah ya. Ini dan tumpah. Kemudian antara kedua cairan tersebut mana yang lebih cepat habisnya? Air biasa. Ada yang tahu apa yang menyebab air tersebut menjadi tumpah? Karena suhunya terlalu panas. Ya, karena adanya suhu panas.
Suhu panas itu dari apa tadi? Dari bola besi. Ya. Kemudian kenapa air biasa lebih cepat habis dibanding air kolam? Karena perbedaan Air beda apa? menjaga air Kurang terlalu tuh. dingin. Ya, karena itu memang khusus untuk pendingin ya. Beda jenisnya. Oke. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga. Jadi seorang yang menggeber motornya, tapi posisinya tetap di tempat ya. Apa yang terjadi? Cepat. Bannya jadi meletus ya. Motornya pun juga jadi rusak. Apa yang menyebab hal tersebut terjadi? Gesekan. Ban itu terlalu Ya, panas. bannya terlalu panas akibat Bergesekan. bergesekan dengan spa ya, terlalu panas dan akhirnya meledak. Sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang awal tadi, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan diisi pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jauh dari sini. Sini ya. Silakan diisi kelompok masing-masing ya. Dalam menjawab soal yang ada di LKPD itu ya, harus bekerja sama. Semuanya bekerja ini. Bisa? Di pertanyaan ya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak ya. Untuk menjawab LKPD-nya bisa kalian lihat di bahan ajar yang dibagikan dan juga ada buku paket di sana. Yang mana kelompok 4 bisa? Bisa ya. Kelompok 1 bagaimana? Ini sambil kamu mengerjakan LKPD-nya, Bapak jelaskan dikit tentang pemuaian ya. Jadi pemuaian tadi adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu ya.
Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nanti yang maju kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 siapkan nanti. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan. Silakan duduk. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Deawiti dan rekan saya bernama Salina. Untuk penyampaian diskusi pertama yaitu akan disampaikan oleh Kaitan. Pada Kaitan kami silakan. Dan dari video pertama, beberapa kereta api yang terbilang sebelum kedua, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Dari tayangan video kedua, satu, mengapa perkiraan yang meledak, dua, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Dari tayangan video ketiga, satu, mengapa air bisa berlimpah saat mendidih, dua, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Untuk menjawab permasalahan dasar, lakukanlah studi literasi lalu ikuti menurut pendapat apa? Jawabannya adalah hal tersebut dapat terjadi kedua, gambar satu. Fungsi yang dapat dilakukan adalah adalah membuat celah di antara semua dan dapat memberi ruang untuk gambar dua. Jika berkendara saat transfer dan muatan pertama untuk mendinginkan kendaraan. 3. Perhatikan muatan kendaraan. 3. Supaya air tidak tumpah saat mendidih, masukkanlah air dengan takaran yang tepat atau tidak penuh dan membuka tutup panci. 3. Jawabannya, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas atau berubah volumenya karena tekanan panas atau kalor. 4. Jawabannya, 1. Zat padat, 2. Zat cair, 3. Zat gas. Jawaban nomor 5. 1. Pemanasan kaca jendela. 2. Pemanasan kayu besi pada roda pendaki. 3. Pemasangan celah pada sambungan jembatan. Untuk kegiatan 2 yaitu jawaban nomor 1, panjang mula-mula. 2. Perubahan suhu. 3. Jenis zat. Untuk jawaban nomor 2 yaitu koefisien mulai panjang adalah bilangan yang menunjukkan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Jawaban nomor 3 yaitu delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Keterangannya, delta L sama dengan pertambahan panjang, alfa sama dengan koefisien mulai panjang, L0 sama dengan panjang mula-mula, delta T sama dengan perubahan suhu. Jawaban nomor 4 yaitu diketahui L0 sama dengan 8 meter, T0 sama dengan 30 derajat Celcius, alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6, T1 sama dengan 60 derajat Celcius. Delta T sama dengan T1 dikurang T0 sama dengan 60 dikurang 30 sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanya, apa yang harus dilakukan agar rel tidak bengkok? Jawabannya yaitu delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Sama dengan 0,00012 dikali 8 dikali 30 sama dengan 0,00288 meter.
sama dengan 0,288 meter, sentimeter sama dengan 0,3. Karena masing-masing panjangnya 8 meter, pertambahan panjangnya menjadi 0,3 ditambah 0,3 sama dengan 0,6 cm. Maka supaya relnya tidak bengkok saat pemasangan diberi celah atau jarak 0,6 cm. Kesimpulannya adalah 1. Pemoian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. 2. Faktor yang mempengaruhi pemoian adalah ukuran mula-mula benda, besarnya, perubahan suhu, dan jenis zat. 3. Pemoian dapat terjadi pada zat padat, zat cair dan gas. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan dan memberikan kesempatan untuk setiap kelompok memberi satu pertanyaan dan langsung dijawab langsung oleh kelompok kami setelah pertanyaan diberikan. Sesi pertanyaan kami buka. Ya, Ya, dari kelompok Setelah Anda melakukan diskusi, jadi menurut kelompok Anda, kenapa kabel listrik dipasang di pintu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sustia dari kelompok 3 ingin bertanya kepada menurut kelompok 1, apa contoh pembuayan gas dalam kehidupan sehari-hari? contoh pemoian gas dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait pemasangan kaca jendela yang dari kelompok 1. Bagaimana proses pemoian yang terjadi di sana? Atau jawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, untuk jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 3 maupun kelompok 4 akan dijawabkan oleh Yola Yanti. Kepada Yola kami persilakan. Jawaban dari kelompok 2 adalah karena saat suhunya turun, kabel akan menyusut atau menjadi lebih pendek, maka suatu tidak putus, kabelnya dipasang kendur. Apakah kelompok 2 sudah mengerti? Jawaban kelompok 3 adalah contohnya, saat kendaraan lama tidak digunakan, maka ban kendaraan tersebut akan kempes. Meletusnya ban di saat kondisi panas. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah mengerti? Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Jawaban dari kelompok 4 adalah terkait pemasangan kaca jendela. Tukang akan memberi celah di saat pemasangan kaca sehingga saat memuai kaca tidak pecah. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baiklah, mengingat waktu, jadi untuk hari ini cukup kelompok 1 saja yang tampil ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok lain nanti juga dikumpulkan untuk dinilai. Jadi dari hasil diskusi tadi, ini Bapak tampilkan contoh penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu
celah di ujung jembatan. Sering ketemu ya? Di setiap ujung jembatan pasti ada celah, tidak langsung tersambung. Itu karena apa? Supaya saat dia memuai ada ruangnya. Untuk kedua, ini rel ya. Ya, nanti jadi supaya mengatasi masalah yang pertama tadi, relnya melengkung karena panas, maka diberikanlah celah. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada celah. Jadi sebelumnya celahnya masih renggang ya, ada jaraknya. Namun setelah dilewati kereta karena gesekan rodanya menjadi panas, pengaruh suhu juga, maka dia akan memuai. Bisa dilihat di sini celahnya sudah tertutup sedikit ya. Nah, jadi dia bertambah panjang, dia akan tertutup. Karena ada celah tersebut, maka relnya tidak menjadi bengkok. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Refleksi. How do you feel today? Ya. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Apa? Happy ya? Alhamdulillah, berarti pembelajarannya berjalan dengan sangat bagus ya, bagus. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama pemuaian tadi adalah bertambahnya ukuran satu benda akibat perubahan suhu. Yang kedua, Faktor yang mempengaruhi pemuaian ada ukuran mula-mula benda, kemudian besarnya perubahan suhu dan jenis zat. Kemudian pemuaian dapat terjadi pada zat padat, apalagi zat cair dan gas. Dan yang terakhir, pemanfaatannya pemasangan kaca jendela, rel kereta api tadi, dan kabel listrik. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Sekali lagi Bapak tanyakan, ada yang mau bertanya? Tidak ya? Kalau tidak ada, ini Bapak kasih soal. Silakan kalian kerjakan ya. Ini dikerjakan secara individu ya. Ini soalnya nanti dikumpulkan. Tolong bagikan ke belakang. Untuk pertemuan berikutnya kita masih tentang pemuaian ya, materinya tentang pemuaian. Kita akhiri sampai di sini pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Semuanya, jabrak, berdoa, mulai. Beri salam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan istirahat sudah ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.